aku suruh dance imut-imut, aku susah banget, nggak bisa. Kalau nggak ada powernya, kalau nggak sampai leher kesakitan dan pinggang ngerasa apa bahasa Indonesia encok. Encok. Itu buat aku belum ngedance. Nah, Cinta udah nggak pengen bikin lagu yang pelan-pelan gitu, Cin? Gimana ya? Aku orangnya nggak galau. Malahan aku sukanya denger lagu screamo gitu. Aku nggak hanya executive produsernya, tapi juga co-directornya dan juga creative produsernya gitu. Selalu pengen ada campur tangan ya. Ya. Iya. Ini masalah emang pengen perfect aja atau nggak percaya sama orang? Dua-duanya. Waktu aku nunjukin tim aku di kantor, mereka ngetawain aku, but honestly, I love this. Apa? Bentar ya. Cuy, begiling dong. Ini mau. Wah, gila. Cakep juga ya. Tapi puas gak lu? Puas banget, Far. Wah. Udah puas. Cepet lagi nih. Lah, Udah gitu gratis dia. tumben lu suka main cepet-cepet. Ya, ini beda, Far. Lazada ini, Far. Oh iya. Iya kan? Iya. Udah cepet, gratis ongkir lagi. Wah. Lazada pengiriman cepat, gratis ongkir. Dia doang. Iya, makanya nih. Kayak gue semalam ya, gak? Lagi Kenapa? scroll-scroll, masukin keranjang, beli barang-barang yang gue mau. Cepet banget. Besok pagi nyampe. Gue lagi tidur, dibangunin sama tukang kurirnya. Bang, nyampe barangnya, Bang. Oh iya, Bang. Siap, Bang. Set, gue tidur lagi. Iya kan? Oh iya. Tapi emang kalau di Lazada lu suka belanja apa sih? Kalau gue nih, kalau gue. Lo apa? Kalau gue skincare, udah Ah. pasti tuh ya. Skincare, terus yang paling sering banget gue belanjain itu peralatan dan perabotan rumah tangga. Jadi rumah-rumah gue tuh kalau lu datang ke rumah gue isinya dari Lazada semua. Wow. Karena gue kalau ngeliat tuh lagi ngide gini, gue pengen ini, gue cari Lazada, Set. datang barangnya. Oke. Kalau gue paling pomade, kaos polos, aksesoris mobil, ban pernah di Lazada. Ya gitu-gitulah, otomotif biasa cuy. Emang kalau belanja di Lazada itu ya selain pesanan yang cepat sampai, gratis ongkir juga. Mantap. Yuk belanja di Lazada, yuk belanja sekarang. Yuk. Ngapain joget sih? Pemanasan buat ntar, gue mau ada ngasih tahu lo sesuatu gerakan dan video klip terbaru dari teman gue. Ya udah joget sono. Yuk belanja di Lazada. Gua mau cabut dulu. Udah joget dulu sono. Oh baby, baby, baby. Waduh, ada Lilis Carlina nih. Lu ngapain? Bukan dong. Pada begini masih bilang. Oh, Erika Carlina. Oh, iya, Bang. Gue habis dengerin lagunya Ini Oh ngapain? Baby yang remixan yang baru, lu belum lihat kan? Semuanya baru, video klipnya. Cinta Lauranya. Gue harus bisa kayak Cinta Laura, bro. Ini lagu gue udah buat. Betul. Tapi kayak gini. Coba Gimana? gimana? Dance gimana? Oh baby, baby, baby. Aduh. Karena gini deh, biar kita nggak salah paham sama jogetnya, Oh Baby yang remix itu, mending gue panggil nih temen gue. Siapa? Wah ada, mana nih tadi ya? Mana? Ah ini dia, Cinta tuh. Oh, Cintanya beneran. iya. Kayak video dia tuh ya, temennya di mana-mana. Keren loh. Tapi menurut aku tadi aku lihat dari behind the scenes, kamu seksi banget. Like, kalau masalah seksi aku kalah banget sama kamu. Dengar Gofar. Coba deh, tapi kalau masalah gerakan Oh, Cinta, gerakan, ajarin aku dikit ajarin dong. Enggak, sedikit aja ya. tadi menurut Cinta bener gak gerakannya dia? Sangat berbeda tapi tetap keren. Oke, iya. Beda versi. I'm gonna show her the real choreography, tapi Oke. Gofar harus ikut. Oke, ikut Ya, ya. ikut. Jangan susah tapi Cin. Gini, Ini. gini, Tuh kan ada dikit-dikit tadi gue bilang. gini, gini. Hips, hips, hips. Tadi lihat nggak Gofar gini ya? Oh, you missing ya? One more time. So it's left, right, out, kepala, hips, and hips. Oh, 2 kali. Yeah, hips and hips. Bisa, Farhan tuh berbakat. Gila. Gue tahu ini polusi visual buat kalian ya. Tapi gak apa-apa, nikmatin aja. Keren kok. Aduh, Gofar dulu dong. Eh. Cinta di mana?
sana, Cinta di sini ya. Iya. Oke. Aduh. Capek banget gitu doang. Gitu doang capek banget. Aduh, gimana ya kalau aku mau ngajak workout kalian? Aduh. Kayaknya kita bintang tamunya ada 18 hari ini di Cinta. Ya. Tadi kan ditanya sama Cinta, mau yang part mana nih? Yang dance-dance-nya. Ada bagian yang jongkok, yang kaki-kaki split segala macam. Waduh, kalau kayak gitu, turun bro kita mah. Iya makanya. Segitu aja udah paling simpel kata dia, yang paling simpel. Iya, dan itu belum full, itu baru mungkin 2x8, masih ada 4x8 lagi. Buset. Di part itu doang ya. Ada 6 part, itu baru part 1 dan baru mungkin seperempatnya. Mak, bayang gak tuh? Dia latihan 4 jam sampai 6 jam. Hah? 4 jam sampai 6 jam? Jadi tahun lalu kan aku perform di acara Playlist Festival di Bandung. Dan saking waktunya minim, aku hanya ada seminggu. Kita tuh setiap hari latihan 4 sampai 6 jam. Ada satu hari kita 6 jam latihan dance. Gerakan yang kayak tadi tuh yang Iya, muter-muter. everything. Dan itu hanya satu lagu. Waktu aku perform ada 5 lagu. Jadi Buset. koreonya buat 5 lagu. Dan kamu bisa ngafalin semuanya Korea yang berbeda-beda itu. Well, kan dari kecil udah ngelakuin ini. Nah, Benar sih. kalau Cinta kan udah biasa. Nah, kalau dancernya gimana tuh mengikuti ini Cinta? Apakah mereka hajar aja? Aku bersyukur banget karena aku ngerasa aku mendapatkan salah satu dancers terbaik di negara ini yang tahu bahwa untuk memberikan hasil performance atau karya yang bagus memang butuh latihan yang nggak berhenti-berhenti, nggak cukup sekali latihan langsung ngerasa oh bagus, karena dance itu bukan hanya tentang menghafal, tapi ada dari detail sampai beat sampai musicality, ada berbagai aspek dari dansa yang membuat sebuah koreografi jadi keren gitu. Jadi sebenarnya tahu nggak, kekurangan Indonesia bukan karena kita nggak punya dancers bagus. Kenapa belum banyak dancers Indonesia jadi dancers internasional? Latihannya kurang. Oh iya, Oh, aku jadi- belum mulai latihan karena sudah capek duluan. Iya. Macet, stres gitu kan. stres Nyampe gitu tempat kan. latihan, udah. Gitu. Iya, kalau dia kan emang harus disiplin berarti ya, Cin ya? But you know, it's up to you. Aku kan emang waktu tumbuh besar, aku sangat mengidolakan orang-orang kayak Beyonce, kayak Sierra, kayak Shakira, Rihanna. Dan kalau mereka ngasih stage performance, kalian sendiri tahu Iya, kan, iya. nggak biasa-biasa aja. Iya. Bukan hanya jalan ke panggung, nyanyi terus keluar. Mereka tuh selalu visualnya bikin orang nggak bisa lupa dengan performance mereka. Dan itu selalu menjadi benchmark aku kalau perform juga, atau bikin video klip. Makanya dia tuh harus yang energik, harus yang buk. Iya, benar. Iya, jarang yang itu ya, apa yang kalau sekarang kan lagi musim yang Iya. lucu-lucu, Yang girly-girly imut-imut, gitu iya. imut-imut. Jujur, kalau aku suruh dance imut-imut, aku susah banget nggak bisa. Kalau nggak ada powernya, kalau nggak sampai leher kesakitan dan pinggang ngerasa apa bahasa Indonesia encok. Encok. Itu buat aku belum ngedance. Oh, emang harus sampai pegel dulu. Harus sampai pegel, harus sampai split berputar-putar, pokoknya agak semi akrobat gitu. Pernah ada yang ngeluh nggak sih dancernya? Mbak Cinta udah kali gitu nggak? Karena kayaknya mereka juga punya mimpi yang sama. Oke. Idola kita salah satunya kan Beyonce. Kalian tahu kayak waktu dia Coachella beberapa tahun yang lalu, kayak gimana coba Iya. performance-nya bisa ditonton Gila, di Netflix Beyonce kan? hamil aja masih Iya. begitu. So, aku rasa nggak akan ada yang bisa sih selevel dengan Beyonce, tapi nggak ada salahnya kita berusaha menuju ke situ. Ya, gitu. ya. Iya, keren. Tapi ada taktiknya nggak sih? Mungkin ada teman-teman, mungkin gue, Gulfa Iya. gitu ya. Jadi mau pengen jadi dancer. sambil nyanyi gitu Iya. kan. Kita waktu itu pernah manggung di Bandung. Oh gitu, kok aku nggak Berdua. diajak? Iya, nanti dong, ayo dong, kita ada bertiga dong, kita bertiga ya. Tambah What's lagi wrong? dong. Just hanya karena persona aku serius bukan berarti aku nggak bisa have fun, guys. Bener. Nah, tuh. Cinta anaknya kayak gimana? Tuh, Ya kan? Kita di iya. Bandung nyanyi capek, Cinta. Oh gitu. Dan ternyata nyanyi sambil joget secapek itu. Emang susah sih. Gimana cara kamu untuk ngontrol kayak kamu nyanyi suara untuk tetap stabil, dance-nya juga nggak ngos-ngosan? Jadi kadang-kadang aku pilih part. Jadi kan lagu-lagu aku emang kebanyakan upbeat banget kan. Dan kalau di bagian ref, biasanya nggak banyak kata-kata. Kayak Markisa kan hanya Makisa, Makisa. Jadi waktu bagian Markisa itu ada backtrack, biar aku bisa dance full. Tapi saat bagian verse 1, verse 2 yang benar-benar nyanyi, itu mungkin aku nggak akan seaktif dancers aku. Supaya aku bisa punya waktu buat benar-benar mengontrol suara. Jadi sebagai penyanyi, kita nggak harus selalu ngikutin energi dancers kita pilih bagian. Kalau lagi ref misalnya yang bisa pakai backtrack, kita all out, tapi yang bagian benar-benar nyanyi, kita lebih ngikutin alur gayanya tapi nggak all out seperti dancers iya, gitu. iya. Tapi tetap gerak gitu ya badannya. Tetap gerak tapi nggak se-full kalau lagi ref gitu. Apa sih? Pertanyaan macam-macam sih. Tetap gerak. Lu pikir penonton pengen lihat lu diem mematung gini doang? Hey, but who knows, kalau kita
adalah penyanyi klasik kayak opera gitu, nggak apa-apa kalau kita Oh seperti iya benar patung. juga. Atau lagi ada kayak misalnya lagu Beyonce kan ada yang pelan gitu kan. Nah, kayak Halo gitu. Iya. Yes, Itu kan yes. pasti dia diam kan. Nah, Cinta udah nggak pengen bikin lagu yang pelan-pelan gitu, Cin? Aku seumur hidup hanya punya 2 lagu galau, Guardian Angel sama ada satu yang nggak pernah keluar sebagai single namanya Capek Hati. Gimana ya? Aku orangnya nggak galau dan aku orangnya nggak kalau lagi sedih tuh Nggak nggak ditunjukin. suka dengerin lagu sedih. Malahan aku sukanya denger lagu screamo gitu, rock kayak System of a Down, Slipknot. Jadi kemarahannya Oh, tuh iya? terlampiaskan lewat teriakan orang lain. You know what I mean? You like rock too? Iya. Iya. Tapi ya gitu, dangdut juga suka. Iya, semua suka dia. Ini mungkin lucu sih. Mana? Kalau aku mainin lagu misalnya BYOB-nya System of a Down, kalau aku lip sync aku tahu kata-katanya full. Coba. Apa liriknya berarti? Apa? Bentar. Ini kalau kamu galau ya? Ini aku nggak nyanyi ya, aku hanya Iya, iya. Dubbing. Itu. bentar. Oke. Aku hanya dubbing, aku nggak nyanyi. Nanti kayak Minnie Mouse, Coba. coba nyanyi screamo. Kayak gitu ya, Mbak. Inilah dia Cinta Lara kalau lagi sedih ya, saudara-saudara. Kalian ya. Iya. Makanya kalian itu yang dikit galau, nangis, memojok, ya kan dengerin lagu-lagu galau. Ya, tapi Iya. nggak masalah juga. Kan pelarian orang beda-beda. Beda-beda. Cara healing orang tuh beda-beda. Cuman Cinta Laura termasuk unik ya. Iya. Dan satu hal yang baru tahu ternyata dia suka musik-musik kayak gini. Kira-kira Kayak kok Slipknot yang I felt the air rise up in me, feel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see. Inside my shell I wait and bleed. Terus kayak Minnie Mouse nyanyi, makanya aku mendingan dubbing aja kalau aku Iya. nyanyi kayak Minnie Mouse berusaha sangar ya. Sangar. Iya. Ciara nggak nonton Slipknot kemarin pas di Emersonic tuh? I didn't know. Oh, dia datang dia. Oh ya? Iya, Iya, datang. dia manggung. Kalau saya jadi home band ya tiap minggu di sana dia. enak banget. Oke, Iya. dari semua lagu nih Cinta, kan tadi Cinta juga cerita ada lagu juga, ada lagu galau. Kenapa lagu Oh Baby yang diremix? Ya, jadi jangan salah ya, aku bersyukur banget bahwa lagu-lagu yang aku bikin waktu remaja dulu disukai banyak orang. Kita nggak boleh pernah bilang, oh walaupun bukan diri gue itu jelek. Jadi kalau buat aku bisa dibilang lagu-lagu aku zaman dulu nggak sesuai dengan kepribadian aku, Ya. nggak sesuai dengan style yang aku inginkan. Ya. Tapi kalau ditanya bersyukur tentu, karena itu yang membuat aku punya karir musik. Betul. Tapi saat aku balik ke Indonesia tahun 2019 lalu, aku janji kepada diri aku sendiri mulai sekarang kalau berkarya, mau itu di film, di musik, aku sebagai seniman harus ngerasa bangga dengan karya aku. Dan akhirnya aku pilih Oh Baby yang aku remix karena selain itu single pertama aku, sampai sekarang pun kalau kalian ke platform streaming, itu tuh yang dengerin setiap tahun jutaan, nggak pernah berhenti yang streaming. Padahal itu lagu udah dari tahun 2008. Jadi akhirnya aku remake dengan Eka Gustiwana versi house dance-nya. Dari koreo pun aku ganti, dari style berubah banget, vibe-nya tuh jauh lebih dewasa. Tapi jujur kalau ditanya lebih bangga dengan yang mana, walaupun mungkin Oh Baby yang lama lebih dikenal banyak orang, aku lebih suka Oh Baby remix yang aku keluarkan 10 bulan yang lalu. Karena dari segi musik, aku ikut bantu bikin arrangementnya sama Eka. Dari segi konsep music video juga aku ikut bikin decknya. Dari segi fashion aku ikut ngedesain sama stylistnya. Dari segala aspek dan setiap detail sampai font yang tertulis di cover artnya aja itu aku harus nge-approve gitu. Dan kamu emang kayak gitu, Cin ya? Selalu harus ada part di semua divisi di setiap karya kamu ya? Sejak tahun 2019, semua lagu-lagu aku nggak hanya executive produsernya, tapi juga co-directornya dan juga creative producernya gitu. Selalu pengen ada campur tangan ya. Ya. Iya. Ini masalah emang pengen perfect aja atau nggak percaya nama orang? Dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, karena gini, aku percaya bahwa segala hal yang kita lakukan akan menjadi sejarah bagi diri kita sendiri. Dan aku mau orang ingat aku suatu hari nanti bahwa oh Shinta orangnya konsisten.
selalu berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin terbaiknya aku bukan terbaik di Indonesia atau terbaik di dunia, tapi aku tahu aku udah berusaha sekuat tenaga memberikan suatu kualitas yang siapapun yang nonton dunia ini bisa menganggap, oh iya, ini memang kualitas internasional. Berarti kalau misalnya ada partner atau orang-orang yang nggak bisa ikutin pace kerjanya Cinta, wah kelabakan tuh. pasti. Iya, gawat. Iya. Orang-orang yang kerja sama Cinta, halo. Iya, gimana? Ya, kalian harus benar-benar memaksimalkan kerjaan kalian ya. Yes. Karena emang harus kayak gitu ya, namanya kerja nggak boleh setengah-setengah. Enggak, tapi emang dia gitu tadi datang aja, kamera emang, boleh nggak kamera ini? Iya. Terus tahu nggak kenapa aku ngatur banget kamera? Karena kalian mungkin tahu zaman dulu tuh nggak ada aturan yang namanya consent. Iya, Dalam iya, arti iya. media nge-publish apapun yang mereka mau. Betul. You know, mereka nggak peduliin bahwa sorry, muka kita itu bukan hak mereka untuk publish kecuali kita udah ngasih agreement, oke, boleh gitu. Jadi banyak banget foto-foto aku zaman dulu yang aku rasa nggak merepresentasikan diri aku, dan aku anak di bawah umur yang harusnya mereka nggak eksploitasi. Jadi sekarang trauma itu masih ke bawah sampai udah dewasa sekarang. Jadi aku ngerasa zaman sekarang kalau aku bisa mengontrol suatu hal, aku akan kontrol, karena jejak digital kita nggak pernah bisa kita hapus. Iya, kan? betul Jadi sekali. saat kita memiliki kontrol, kita harus melakukan sebisa mungkin untuk terlihat sebaik mungkin. Iya, benar. Tapi ngomongin soal kamu tadi ngebahas masa muda kamu. Cinta Laura mengawali karir dari 2007. Yeah. Ya kan? Di film dulu kah? Atau Sinetron. Sinetron Iya. kan? Aku nonton lagi sinetronnya. Ini kan aku host di sini, aku pura-pura tahu aja ya. Aku sebagai manusia Cirebon yang nontonin ya Allah Cinta Laura. Iya, Dengan tiba-tiba. baju SMA kamu itu. Padahal aku belum SMA loh waktu Iya. Itu SMP ya? Yeah, I was in like 8th grade, kelas 8. Jadi Kelas SMP kelas 2 Kelas ya. 2, iya. Iya. Tapi kamu di situ menjadi anak SMA. Yeah, basically they always made me older walaupun Iya, aku masih umur 12 tahun waktu itu. Iya. Terus gue berharap gitu baju SMA gue kayak baju SMA dia, wah. Maksudnya Rofini gitu. Aduh. Dan banyak ya episodenya ya, Cin ya? Banyak. Banyak Kalau banget. yang pertama 310 episode, dan Buset. itu pun bukan karena mereka mau berhentiin, akunya yang udah bilang aku nggak sanggup, I need a break. Kenapa nggak gitu. sanggupnya, kenapa, Cin? Karena mungkin beda dengan aktris atau aktor pada umumnya. Pada saat itu aku nggak mau yang namanya homeschooling. Aku nggak mau mendapatkan kemudahan dari sekolah. Jadi aku setiap hari dulu bangun jam 5 pagi, berangkat sekolah jam 6, nyampe sekolah jam 7, sekolah setengah 8 sampai jam 2.45. Karena aku atlet, latihan mau itu basket atau lari, apapun lagi seasonnya, latihan dulu olahraga dari jam 3 sampai jam 4, nyampe lokasi syuting jam 5, syuting sampai jam 12, kalau PR belum selesai, ngerjain PR sampai jam 1, tidur jam 2, and that was my life dari umur 12 tahun sampai 16 tahun. Buset. So, kenapa aku akhirnya nggak sanggup lagi? Karena selain aku nggak punya masa kecil, nggak punya waktu buat diri sendiri, dan kecapean. Karena aku nggak mau ninggalin sekolah. Aku ingin jadi yang terbaik dari sisi akademis, tapi dari sisi karir aku juga mau memiliki karir yang sukses. Jadi aku waktu itu nggak mau mengorbankan apapun. Akhirnya I was overly exhausted dan kena mental juga. It was too much gitu. Disuruh stripping lagi mau nggak, Cin? Never say never. Kita nggak boleh bilang gak mungkin, gak akan pernah lagi. Tapi jujur, kalau cerita yang disajikan oleh sinetron-sinetron stripping nggak terus berkembang dan berubah, kayaknya belum mau lagi. Iya. Karena aku udah dalam fase dalam karir aku, kalau acting, mau itu film atau series untuk platform digital, aku maunya ceritanya yang challenging, yang beda, yang pokoknya unik gitu. Tapi kalau kamu kan bilang katanya syutingnya, kalau aku lihat ini ya, kamu kan ini kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang kan ada banyak juga genzi-genzi yang emang dia syuting tapi dia memilih untuk homeschooling. Homeschoolingnya pun ya bisa dia datang atau enggak gitu kan. Iya. Jadi dia punya waktu istirahat lebih banyak dari Iya. dari kamu. Dan kalau kamu kan aktivitasnya tetap seperti manusia normal ya kan. So aku punya kehidupan normal pada saat itu, dan atlet juga di Iya. sekolah, Dan Buset. syuting juga. Syuting ya kan? juga. Homeschooling nggak enak sih ya. Iya. Nggak ada pensi. Bukan itu juga sih, karena kan dari kecil aku udah punya mimpi ingin masuk ke universitas terbaik. Dan bukan berarti kalau kita homeschooling itu nggak mungkin, cuman dengan sekolah aku dulu, mereka emang memiliki banyak fasilitas yang bisa ngebantu kita
siap untuk apply ke sekolah-sekolah terbaik dunia Oke. gitu. Jadi aku nggak mau kelewatan opportunity itu. Tapi dengan aktivitas kamu yang sepadat itu, Yeah. pernah ngerasa sakit nggak? Maksudnya Oh, di yeah. lokasi syuting misalnya sakit. You know, surprisingly, apa ya, mama aku suka bilang aku tenaganya tenaga kuli. Oke. Iya. Meaning, aku secapek-capeknya nggak pernah sakit. Oke. Sepanjang karir aku, hanya pernah reopname sekali dan itu tahun lalu, bulan Oktober. Waktu lagi ngerjain series di Bali. Tapi itu bukan karena series tersebut, karena emang aku nggak break 6 bulan. Selama Buset. 6 bulan, aku kerja setiap hari. Sabtu Minggu pun kerja. And that's what made me fall apart. Tapi yang aku ingin katakan adalah, kalau sakit di lokasi syuting, waktu syuting dulu enggak. Cuman depresi iya, karena kan kalau orang kurang tidur akhirnya Iya, jadi iya, depresi. iya, So I iya. was depressed, I was unhappy, dan lain sebagainya. Makanya aku seumur hidup hanya pernah main sinetron 3 kali. Dan itu cukup lah ya. Dan terakhir 2010, setelah itu aku fokus di nyanyi. Oke. Karena waktu aku udah mau lulus high school, aku bilang, you know what, I need some balance. Dan Ya. akhirnya sejak itu aku hanya main film-film aja, yang tentunya jangka waktunya kan tentu gitu, 30 hari, 20 hari. Atau baru aja waktu balik ke Indonesia, akhirnya aku main series OTT, kayak Daniel Nicolette tahun lalu, terus tahun ini Scandal, dan film OTT juga, film buat bioskop juga. So I love acting. Aku sama sekali nggak mau berhenti acting. Pengen banget acting terus, tapi ya itu projectnya aku ingin yang menantang. Kalau Scandal Iya, 2 kan kemarin aku harus belajar pole dancing, Iya. harus mendalami dunia gelap gitu. Mendalaminya gimana tuh? Jadi emang risetnya gimana tuh saat itu? Kalau buat pole dancingnya sendiri, aku latihan nggak banyak dikasih waktu karena aku lagi syuting di Thailand pada waktu itu. Jadi sambil syuting di Thailand, kalau aktor-aktor lain jam 6 sore udah selesai syuting, aku jam 6 sore lanjut ke kota Phuketnya karena syutingnya di Phuket. Jam 7 sampai jam 10 malam latihan sama pole dancing coachnya yang aku terbangin dari Jakarta. Buset. Jadi itu bulan Gila. Agustus tahun 2022, aku syuting jam setengah 5 pagi udah bangun. Jam 5 pagi berangkat, jam setengah 6 pagi nyampe lokasi syuting, sampai jam 6 sore karena sistem Amerika. Itu syutingnya buat salah satu production house US. Selesai syutingnya itu yang lain pulang ke hotel, aku latihan pole dancing setiap hari. And that was my life in August. Cinta pernah tipes nggak sih sebenarnya? No, Gak pernah I've tipes. never. And I think it's because of my healthy lifestyle. Iya tapi benar sih, karena kan dia juga mungkin kalau kayak orang nge-gym aja, nge-gym sekalinya berhenti, badannya malah Aku sakit di makannya juga kak gorengan juga Iya. kagak tuh. Kamu anak Tera ya? Tera. Udah lama sih nggak ke situ, but I like that place. I like that place a lot. Itu tempat orang makanan sehat semua, Pak. Oh gitu. Ya, kalau- Nggak- Tapi aku nggak- masak. Kamu masak I sendiri? can cook. bisa masak. I can cook. Masak apa Cinta bisanya? Segala macam, misalnya baked salmon, asparagus, sweet potatoes, ayam suwir Bali bisa juga dengan quinoa, pesto pasta bisa juga, aku bikin saus pestonya sendiri. Segala macam bisa sih. Iya, aku ngeliat apa aja bisa. di TikTok kamu bikin roti, ada Oh ya, grilled chicken, ya. pesto, sourdough sandwich. Gue yang ngeliatnya gak ngerti, Pak. Sehat sih. Kalau nyeduh popinya salah. Cuma itu aku gak ngerti semua loh apa bahan-bahannya. Oh, ya? Nggak ngerti. Aku cuma tahu itu ada ayamnya sama roti udah. Yang kamu blender yang kayak ijo-ijo itu Nah, aku itu nggak tahu. pestonya. Oh itu pesto. Enggak, kenapa suka banget masak? Apa karena pengen lebih suka dengan makanan? Jadi kamu tahu kan bahan-bahannya apa yang masuk ke mulut kamu gitu? Apa ke situ? Sebenarnya aku dulu nggak bisa masak, tapi aku pernah punya ex-boyfriend di New York yang keturunan Itali. Jadi aku belajar dari dia karena dia pinter masak. So my ex-boyfriend taught me how to cook. Kenapa? Pasta-pasta tuh dari dia tuh. Hampir semua sih, risotto, semua dari dia. Makanan Itali dari dia gitu. Jadi sekarang sampai malah kamu explore lagi ya Iya. terus-terusan jadi suka ya masak. Tapi nggak, aku suka masak karena aku tahu apa yang aku taruh dalam makanan aku. Oh kan, sama kayak Bener. kerja, Iya. lebih percaya sama dirinya sendiri gitu Iya. lebih. Lu gak percayaan aja orangnya sih sebenarnya. Iya. Trust issues ya, trust issues. Iya, bener. Terus kamu kan selain tadi apa sih? Kita udah ngobrol acting, udah ngobrol nyanyi, ngedance, bisnis juga dia Pak. Sekarang kamu lagi bisnis Oh, apa? Kalian harus Businessman main dong ke dia. kantor aku, nggak aku terus yang ke TS. Di mana? gitu. Di mana? Oh, kita ke tempatnya Cinta dong. Kantornya di
di mana, Cinta? Aku kantornya di Ampera. Jadi salah satu bisnis aku namanya Rumah Serada Semesta. Kemarin Atta baru aja grebek kantor aku. Jadi Rumah Serada Semesta ini adalah bisa dibilang creative hub, di mana mulai Juli nanti setiap minggunya aku akan ada workshop, mau itu workshop musik, workshop fotografi, workshop apapun untuk anak muda bisa main ke situ dan mengasah skill-skill mereka di dunia entertainment. Dan Creative Hub ini ada photoshoot studionya, ada dance studionya, ada podcast studionya, pokoknya multi-purpose besar 3.000 square meters, 3.000 meter persegi. Jadi Creative Hub ini untuk anak muda mengasah skill mereka, bertukar pikiran, mencari cara-cara baru untuk lebih kreatif dan inovatif gitu. Jadi Rumah Serada ini mimpi aku suatu hari nggak hanya di Jakarta, tapi di setiap provinsi di Indonesia. Oh, Gitu. nah jadi kalau misalnya mau ke situ gimana, Cin? What do you mean? Maksudnya Just call me. Kalau teman-teman maksudnya anak muda, Iya, kalian iya. bisa langsung ke Instagram kita @rumah_serada. Serada tuh tulisannya SRADDHA. Jadi Serada. Serada. itu ada artinya nggak sih? Iya, artinya the house of eternal knowledge, yang artinya rumah wawasan semesta. Gitu. Nah, tunggu, itu nggak hanya itu. Ini Iya. penting banget. Aku juga punya talent management sendiri. Oke. Namanya Revel Icons. Terdiri dari 2 kata yang artinya icons of Yes. revolution. Karena aku Revel ingin Icon. Revel Icons. Karena aku ingin setiap talent aku merevolusikan suatu hal di negara ini. Kalau aku kan bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, Iya, kesetaraan iya, gender. iya. Aku ada satu artis lagi, dia itu pecinta hewan. Jadi dia pengennya acting, tapi aku inginnya setelah dia famous nanti, dia menggunakan platform dia untuk menyuarakan hak binatang, misalnya. Ada juga aku, dia rapper, namanya Colin, dia baru keterima di Yale University, jadi pinter juga. Dan dia itu pinter banget yang namanya finance, mengatur keuangan. Padahal umurnya baru 18 tahun. Jadi aku ingin dia menjadi idola remaja bagaimana memanage finansial mereka. Ada juga satu yang pembalap, cewek dari luar tuh kelihatannya feminine banget, tapi ternyata dia pinter drifting. Jadi Siapa dia namanya? Negin. Negin, oke. Jadi dia ngelawan norma gender di luar sana bahwa perempuan tuh hanya halus, nggak bisa yang tough. Ada juga satu yang acting juga, tapi dia peduli soal bullying. Jadi aku pengen dia ngomongin soal body shaming dan lain-lain. Intinya Revel Icons itu aku ngambil talent bukan hanya karena mereka cantik, cakep atau bertalenta. Mereka harus mau suatu hari menjadi pemimpin negara ini dengan cara mereka sendiri. Oke. Tapi mereka harus berani menyuarakan isu-isu yang banyak orang di luar sana nggak berani omongin. Jadi aku selalu bilang seseorang bisa bertalenta dalam musik, dalam acting, dalam apapun, tapi kalau mereka nggak punya hati untuk merubah kondisi negara kita ke arah yang lebih baik, ya aku bukan talent management yang tepat buat kalian. So it's very selective dalam arti mereka bukan berarti harus pintar secara akademis, tapi mereka harus punya hati untuk mau membuat perubahan dengan ketenaran mereka, dengan kekuatan mereka sebagai public figure. Berarti itu syarat orang-orang untuk masuk talent manajemen cinta tuh Iya. yang kayak gitu tadi. Yeah, you have to wanna speak up. Ada Oke. kemungkinan nggak nanti rumah yang kamu bangun ini yang untuk yang Rumah yang- Serada? ya, Ya. dengan orang berbagai macam orang yang datang, dia ngasih tahu potensi mereka, Ya. dia bisa podcast, dia photoshoot apa segala macam, terus kamu ngeliat kayak dia berbakat deh. Kamu kemungkinan nggak ada untuk narik mereka untuk jadi talent? Absolutely. Malahan ada satu orang yang aku nggak sengaja ketemu lewat Ramen Girl, namanya Jusan. Percaya nggak percaya, dia adalah seorang music producer yang udah pernah bikin lagu-lagu buat banyak influencer yang sempat sukses banget waktu pandemi. Tapi saking baiknya dia dibohongin dan nggak pernah dikasih royaltinya. Royalty, oke. Padahal yang dengerin lagu dia itu 100 juta orang di Buset. Spotify. Gila. Dia yang bikin lagunya? Dia yang bikin lagunya, bahkan di Spotify ada tulisannya produced by Jusan, tapi nggak pernah dapat sepeser pun. Seorang kayak dia pun masuk manajemen aku karena dia juga seseorang yang peduli soal mental health. Dia pernah ngalamin bipolarism, dia pernah ngalamin depression, dan seseorang seperti dia nggak hanya aku angkat musiknya, tapi juga dari segi jadi pembicara, aku ingin dia lebih sering ngomongin mental health di kampus-kampus gitu. Iya, So iya, all iya. my talents are very very talented, tapi juga punya hati yang besar, and that's very important to me. Iya, iya. Tapi ini seru banget sih, dalam artian ini kan kita kan sekarang kan lebih aware ya, awareness soal mental health kan lagi gila-gilanya Iya. Cinta ya. Nah, Cinta kan melalui banyak hal nih kan. Dari 2007 sampai sekarang tuh melalui banyak hal lah. Iya. Nah, mungkin bisa sharing lah ketika
seringkali orang nggak tahu ketika dirinya tuh lagi kenapa-napa kan. Dan harus ada break dan tahu Yeah. dirinya lagi kenapa-napa. Nah, kalau cara cinta sendiri tuh gimana untuk healingnya? You know, aku selalu bilang, aku tahu bahwa nggak semua orang beruntung misalnya punya orang tua yang supportive. Mungkin ada juga karena budaya, banyak teman-teman kita yang nonton ini sekarang takut untuk speak up kalau mereka ada masalah karena takut dihakimi oleh komunitas mereka. Jadi kalau buat aku pribadi, walaupun aku punya orang tua yang penyayang dan komunitas yang sangat open-minded, aku pun tipe orang yang sering nggak omongin apa yang ada dalam hati dan pikiran aku. Ya. Kalau salah satu cara aku untuk tahu apa yang salah dengan aku, apa yang kurang dengan aku, itu mencari pertolongan, pertama cari informasi. Aku ketik, you know, di online, like this is what I'm feeling, kira-kira apa ya. Tapi bukan berarti aku mendiagnosa diri sendiri ya, aku bukan dokter. Jangan. Terus aku suka dengerin podcast tentang isu-isu yang mungkin aku rasa aku alami. Dari situ aku belajar perspektif orang lain. Terus ya, I'm gonna be honest, aku nggak takut untuk mencari pertolongan, mau itu dari psikolog atau seorang profesional yang namanya life coach. I ask for help from professionals yang aku tahu harus menjaga confidentiality, yang harus menjaga informasi yang aku berikan ke dia. Gitu, dan juga nggak bias. Kadang-kadang kan kita ngomong sama teman-teman, ngomong sama keluarga, mereka bias. Iya, Tapi iya. tentunya if you guys have a best friend, jangan takut untuk ngomong sama best friend kalian juga. Karena at the end of the day, kalau kita punya masalah yang kita ingin adalah didengarkan. Iya. Ya. And sometimes that helps a lot. Gitu. Atau di Indonesia guys, kalian bisa ke www.carilayanan.com. Apapun yang kalian alami, mau itu bullying, depresi, pelecehan, kekerasan, Bisa di situ ya. di situ ada pertolongan psikologis, pertolongan hukum, dan pertolongan-pertolongan lainnya. Kalau kalian benar-benar nggak tahu harus kemana, gitu. Oke, iya ya. Iya, Sangat informatif banget. Tunggu. Yes. Daripada kita stres, karena itu gelap banget loh pembicaraannya. It was so dark. Ada satu cara lain kalau aku lagi ngerasa down. Apa tuh? Apa? dengerin Slipknot lagi bukan? Bukan, you guys are gonna think I'm so silly. Apa? Bentar ya. Podcast. Waktu Bukan. aku nunjukin tim aku di kantor, mereka ngetawain aku. But honestly, I love this. Apa? Bentar ya. Ready? Aku anak TikTok banget. Aku suka banget yang gini-gini. Jujur, aku udah ketemu banyak Leo di industri kita ya. Yang paling mirip Leonya sama aku adalah Erica. Tuh. Tapi sebenarnya kalau di dalam lagi sendiri, banyak yang aku insecurein. Kamu sama kan? Kalau punya pasangan juga loyal banget. Gue tuh begini karena jomblo aja, Gofar. Iya. Ya, kalau Tuh. lagi jomblo, aku bisa setiap malam dinnernya sama orang beda. Oh, tapi aku paling nggak bisa sama cowok Pisces. Hai sis, Cowok kenapa? Pisces, they're psycho. Aku gak pernah balikan No. sama mantan loh. Kamu pernah balikan sama mantan gak? Nah, sama. Nggak bisa dibohongin atau ketahuan dia selingkuh lah. Kamu nggak layak mendapatkan aku. Dan aku juga. You know, we're not married yet, and we're still, you know, trying to discover ourselves dan belajar banyak karena kita mau yang terbaik. Dan siapakah yang mengendali kuda supaya baik jalannya? Paman. Salah.